lagi di Abi Pasko 39 ibadah hari Minggu ini. Senang sekali rasanya adik-adik bisa berkumpul lagi bersama, bisa menyembah dan memuji nama Tuhan bersama ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan, turun di atas kami, berikan kami hikmat daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Mari adik-adik kita berjalan sama Tuhan Yesus ya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua sungguh-sungguh lebih lagi dalam Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di tempat ini pada hari ini ya Bapa. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menaruh firman-Mu di hati yang subur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Nah, adik-adik, judul cerita firman Tuhan saat pagi hari ini, anak lembu emas. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Keluaran 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Nah, adik-adik nggak usah baca, kita nggak usah bacakan sekarang. Adik-adik nanti boleh baca setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh baca bersama mami dan papi di rumah. Nah, adik-adik pernah nggak mendengarkan yang namanya Musa? Ya, adik-adik pernah mendengarkan. Ya, suatu hari adik-adik Musa dia pergi ke gunung, ya, dimana dia di gunung, ya, menerima 10 perintah Allah. Adik-adik, karena bangsa Israel sudah menunggu sangat lama sekali, adik-adik, apa yang terjadi? Mereka sudah mulai gelisah hatinya. Nah, mereka sudah mulai khawatir, mereka sudah mulai ragu, bimbang, ya, tidak ada kabar, dan mereka, kok kenapa ya Musa ini dari gunung Sinai sana, kenapa kok nggak turun-turun ya, sudah lama sekali. Nah, mereka sudah mulai cemas. Nah, adik-adik pernah nggak merasa cemas? Wow, mami lama sekali ya datangnya, papi lama sekali nggak datangnya. Nah, pasti adik-adik merasa khawatir. Nah, adik-adik nggak boleh khawatir, adik-adik nggak boleh takut. Nah, bahwa bangsa Israel sudah khawatir, sudah takut karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang memimpin mereka. Bangsa Israel, adik-adik, datang menghampiri Harun untuk dibuatkan mereka, yaitu Tuhan yang berjalan di depan mereka, yaitu Tuhan yang mau mereka sembah, yaitu mereka membuat sebuah patung atau anak lembu emas yang mereka ingin puja, yang mereka ingin puji, yang mereka ingin tinggikan. Nah, adik-adik, wow, Harun mendengarkan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Mereka mendirikan sebuah mezbah, yaitu mezbah patung lembu emas, untuk mereka apa? Untuk mereka puja, untuk mereka rayakan besok. Nah, adik-adik, mereka sudah melanggar perintah Tuhan, bukan? Mereka sudah melanggar, adik-adik, dan mereka sudah berpesta pora, sudah berhappy-happy, ya, sudah bahagia, ya, karena mereka sudah melihat bahwa ada Tuhan mereka yang mereka sembah pada saat itu. Tapi adik-adik, Tuhan yang mereka sembah itu adalah buatan tangan manusia, bukan Allah sendiri, bukan Tuhan Yesus yang mereka sembah. Nah, adik-adik, maka berkatalah Tuhan kepada Musa untuk segera turun dari gunung Sinai menghampiri bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah bangsa itu keluar dari tanah Mesir? Mereka sudah berbuat yang
jahat, yang tidak memuliakan atau yang tidak menghormati nama Tuhan Yesus. Ketika itu Musa turun dan membawa 10 perintah Tuhan dan adik-adik, dan juga memecahkannya. Dan adik-adik tahu nggak, patung lembu emas yang mereka buat itu kira-kira contohnya seperti ini, yang mereka puja itu adik-adik. Wow, karena Musa sudah sangat marah, dia mengambil dan memecahkannya adik-adik. Wow, wah, kira-kira seperti itu adik-adik. Dan kira-kira patung emas itu, patung lembu emas itu pecah nggak? Pecah adik-adik. Nah, jadi adik-adik, satu-satunya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, bukanlah patung lembu emas tersebut. Kalau patung lembu emas tersebut bisa hancur, tapi firman Tuhan itu tidak pernah hancur untuk selama-lamanya. Tuhan adalah yang kita puja, bukan yang kita puja adalah patung emas patung lembu tersebut, bukan ini yang kita puja ya. Ini tidak bisa memberikan kita kekuatan, kesehatan ya adik-adik, karena ini buatan manusia adik-adik. Nah, adik-adik kalau adik-adik mau mengidolakan artis-artis Korea, artis-artis lain-lain adik-adik, itu kita hanya menyukai, bukan kita puja, bukan kita sembah merekanya, tapi yang kita puja adalah hanya Tuhan Yesus. Yang kita muliakan hanyalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, nah kita tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang pertama kami mau katakan kepada adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sekalipun tidak kelihatan sama kita, itulah yang kita sembah. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik walaupun ditinggal sama mami, sama papi mungkin agak lama, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak melihat tapi Tuhan ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Nah, yang kedua tadi, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita setiap hari ya, sama seperti bangsa Israel ya. Tuhan itu ada, tapi mereka keras kepala, mereka ingin dibuatkan patung ya. Itu contoh tidak benar. Dan yang ketiga, adik-adik harus tetap taat ya, taat menyembah Tuhan ya, taat menyembah Tuhan, beribadah, berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak taat, mereka ingin dibuatkan patung kepada mereka untuk mereka sembah ya adik-adik. Apakah itu bisa memberikan kesembuhan kepada mereka? Tidak adik-adik. Nah, jadi adik-adik, demikian cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Adik-adik boleh lakukan, boleh aplikasikan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Dan ayat firman Tuhan, ayat hafalannya saat pagi hari ini kita ambil di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 bagian A-nya saja ya. 1 Petrus 1 ayat 14 bagian A-nya saja ya. Seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan saat pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan saat pagi hari ini memberkati semua adik-adik yang ada di rumah, seluruh anak-anak GBI Pasir Koja, dan mungkin anak-anak yang ada di luar sana. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kami, dan
Allah yang kami sembah satu-satunya adalah Tuhan Yesus, bukanlah sebuah lembu emas, tapi kami percaya Yesus yang kami sembah, dan kami mau taat, dan kami percaya bahwa Engkau selalu hadir untuk menjaga, memberkati adik-adik kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah mendengarkan firman-Mu, dan firman itu terus bertumbuh berbuah manis di dalam setiap kehidupan adik-adik kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Happy Easter. Ketemu lagi dengan saya, Nuri. Dan Feren. Oke, hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu kelinci. Seperti ini adik-adik contohnya ya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah sangat simpel, yaitu kertas warna ya, atau kertas lipat. Lalu kertas lipatnya boleh yang berwarna ataupun yang bermotif. Kalau misalnya adik-adik di rumah tidak ada, boleh menggunakan HVS ya. Nah, lalu bahan berikutnya adalah spidol. Spidol 2 warna ya adik-adik. Oke, kita mulai ya adik-adik. Kita akan melipat adik-adik ya. Yang pertama kita lipat dari ujung sampai ujung. 1 menjadi segitiga. 2. Setelah kita lipat, kita balik adik-adik ya. Lalu kita lipat kembali. 1 2. Oke, sesudah itu kita balik. Nah adik-adik, sebelumnya Cici Nuri mau ngingetin, kalau misalnya adik-adik mau pakai yang motifnya itu ada di bawah ya. Jadi yang polosnya ada di atas seperti ini. Oke, berikutnya kita akan langkah berikutnya ya. Tarik 1 2. Langkah berikutnya apa nih Picia? 1 lipat. Oke, sampai ujung ya. Iya. Oke, lalu 2 buka. Oke, 1 lipat, 2 buka. Berikutnya kita tarik ke bawah. 1 lipat, 2 lipat ke atas. 3 lipat lagi sejajar dengan yang paling atas. Seperti ini. Betul? Ya, betul. Langkah berikutnya kita mau buka ya. Setelah kita buka, kita mau lipat 1, tarik ke bawah, lalu tarik ke atas seperti ini. Lalu dibalik, lipat 1, Oke, lipat 2, oke, lipat 3. lipat 3-nya dari atas ya. Iya. Oke, 3. Berikutnya kita akan balik, posisinya di sebelah sini adik-adik ya, biar gampang. Iya. Ini kan ada garis tengah, kita akan lipat kira-kira ambil di sini lah ya. Nah, kita mau lipat, tapi jangan sampai ujung. Nah, ini lipat 1, begini adik-adik ya. Nah, lalu sebelah sininya juga sama. Kita ambil titik sebelah sini, kita lipat. 1, 2, Agak susah bentuknya ya. jadi seperti ini. Kita buka lagi. Berikutnya, setelah dilipat kita balik, tarik atas. Sudah Udah. Nah, ini tarik atas. sampai batasnya. Ya. Dibalik. Ambil ujung sebelah sini ya, adik-adik ya. Ujung sebelah Lipat sini. 1, ya. Lipat juga ujungnya. Berikutnya kita akan lipat sebelah sini, ujung sebelah sini ke sini. Nah, jadi Ini seperti dibuka nggak? rumah. Iya, Oke. oke. Dibalik. Seperti rumah. Tapi rumahnya tinggi sebelah. Berikutnya kita tarik ke atas, lipat atas. Lalu dari sini tarik
ininya dibuka adik-adik ya. Tuh, buka. Ini 1, 2. Lalu ujung sebelah sini juga dilipat. 1, 2. Langkah yang berikutnya, kita ambil dikit aja dari sini ya, dibengkokin gitu, dilipat dikit, kiri sama kanan. Berikutnya kita lipat dari ujung sebelah sini segitiga. Dibalik. Selesai, tinggal kasih mata. Kita bikin mata adik-adik. Wah, punya biji sudah selesai. Tinggal dikasih dalamnya mata. Mau diwarna dulu, warna pink. Shadow. Shadow yang Selesai adik-adik kelincinya. kecil belum. Selesai adik-adik. Selamat bikin ya adik-adik ya. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Bye bye. God bless you.